Shalom, selamat sore anak-anak. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, tangan dilipat, sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah pada sore hari ini. Tolong kami Tuhan, sertailah ibadah ini dari awal sampai akhir. Berikanlah sukacita pada hati anak-anak dan semangat untuk bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, serta ketenangan hati saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jika masih ada roh main-main tidak sungguh-sungguh, kami usirkan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Mari kita naikkan satu pujian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Nah, anak-anak, tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita berdoa lebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, buka mata hati telinga kami,
supaya kami mau sungguh-sungguh konsentrasi untuk bisa menerima firman-Mu dengan baik. Jauhkan dari roh main-main, roh tidak sungguh-sungguh, biarlah kami sungguh-sungguh bisa memuliakan dan meninggikan nama-Mu melalui sikap kami yang sungguh-sungguh menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, sepanjang tahun kita sudah menerima firman Tuhan melalui pemberitaan Injil Matius. Kini tiba saatnya kita tak terasa sudah sampai pada akhir pemberitaan Injil Matius, yaitu pada pasal ke-28. Mulai dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus sampai saat ini, hari ini kita akan masuk dalam apa? Peristiwa kebangkitannya. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang peristiwa kematian Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, mari sama-sama kita saksikan tayangan pembacaan Alkitab bergambar berikut ini. Kalian perhatikan sungguh-sungguh ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, anak-anak, tadi sudah sama-sama kita saksikan ya dalam penayangan cerita Alkitab bergambar. Nah, di situ diceritakan secara lengkap ya, mulai dari
Matius pasal 28 dari ayat 1 sampai ayat ke-20. Secara garis besar, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ada terjadi beberapa kejadian sesuai dengan perikopnya itu ada 3 di pasal 28 ya anak-anak. Yang pertama itu di ayat 1 sampai ayat 10 tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua tentang dusta mahkamah agama ayat 11 sampai ayat ke-15. Dan terakhir adalah perintah untuk memberitakan Injil di ayat 16 sampai 20. Mari kita belajar sama-sama ya anak-anak ya. Nah anak-anak, sebagaimana itu sudah kalian dengar minggu lalu, Tuhan Yesus sudah disalibkan dan dia sudah benar-benar mati. Nggak pura-pura mati anak-anak, benar-benar mati. Nah di ayat yang di pasal 28 ini diceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari ketiga saat Maria Magdalena hendak mengunjungi makam Tuhan Yesus, makamnya kuburnya sudah kosong. Luar biasa ya anak-anak ya. Di kisah ini bahwa terjadi gempa bumi yang hebat, penjaga-penjaganya ketakutan dan lari. Dan perempuan itu bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahkan wanita-wanita itu bertemu dengan Tuhan. Kisah yang luar biasa ini harus benar-benar kita imani ya anak-anak, bahwa Tuhan itu sudah benar-benar bangkit. Kebangkitan Tuhan itu merupakan kemenangan melawan apa? Kemenangan melawan kematian. Tuhan sudah benar-benar mati dan dia sudah juga Tuhan yang benar-benar bangkit, hidup mengalahkan maut. Nah, dan anak-anak, kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan cuma cerita yang dongeng, bukan cerita yang cuma cerita kiasan, cerita kuno sejarah gitu ya, tapi benar-benar cerita yang terjadi. Dan kalau kita mengimaninya bahwa Tuhan itu sudah benar-benar menang, sudah atas maut, sudah benar-benar bangkit, bahwa kita juga harus percaya bahwa Tuhan yang sama juga sanggup untuk menolong kita jika musuh terakhir manusia, yaitu kematian, maut sudah dikalahkan Tuhan. Kita juga pasti berkemenangan menghadapi semuanya, terutama anak-anak. Berarti tante, apa maksudnya saat ini? Sebagaimana Tuhan sudah menang atas maut, nah kita juga bukan berarti melawan maut, bukan berarti kita hidup sembrono sampai menentang maut, bukan. Artinya anak-anak kita baca sama-sama dulu ya, dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jelas-jelas di sini dikatakan ya anak-anak, upah dosa adalah maut. Jadi, maut itu bukan berarti hanya kematian secara jasmani, tapi apa? Kematian rohani juga. Setiap kali kita melawan perintah Allah, setiap kali kita berbuat dosa, hasilnya jelas, yaitu maut. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita supaya kita yang seharusnya manusia berdosa ini dihukum, seharusnya manusia berdosa ini masuk dalam maut, karena sudah melanggar perintah Allah, kita dibebaskan. Kita benar-benar dimerdekakan oleh kemenangan Tuhan atas maut. Jangan sampai anak-anak kita menyalahgunakan kemenangan yang sudah Tuhan berikan, kemenangan Tuhan. Jika Tuhan sudah menang atas maut, kita juga berarti harus menang juga atas dosa. Jadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, jangan mau lagi hidup yang lama yang diikat oleh belenggu dosa. Jika yang dulu masih suka marah-marah,
jangan mau lagi terikat. Jika dulu masih suka melawan orang tua, jangan mau lagi terikat, karena ikatan dosa sama dengan maut. Padahal Tuhan sudah menang ya anak-anak. Bukan, loh tante, berarti tante kalau Tuhan sudah menang, kalau saya berbuat dosa, Tuhan menebus saya, berarti saya diampuni, saya menang lagi gitu tante ya. Terus saja berbuat dosa, terus saja nanti kan diampuni. Nah, jangan seperti itu anak-anak. Jika ada masanya kasih karunia Tuhan itu berhenti, waktu tiba-tiba kalian masih berbuat dosa, Tuhan datang, kalian belum minta ampun, akhirnya masuk mana? Masuk dalam penghukuman. Kita harus tetap menjaga hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan, hidup yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang sudah dilepaskan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan melalui korbannya, dengan tetap sungguh-sungguh menjaga hidup yang tidak berbuat dosa lagi. Karena kalau kita mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita, kita tidak akan hidup dalam dosa lagi. Nah, itu yang pertama ya anak-anak ya. Jika Tuhan sudah benar-benar bangkit dan hidup, kita juga memiliki kuasa untuk berkemenangan. Tidak ada lagi khawatir, tidak ada lagi kalah-kalah terhadap dosa, dan semua hal itu. Karena kita percaya Tuhan yang sudah menang atas maut juga akan pasti menolong kehidupan kita supaya berkemenangan. Yang kedua anak-anak, ayat 11 sampai ayat 15. Di sini dikatakan bahwa mahkamah agama itu, imam-imam kepala bersepakat untuk menceritakan suatu dusta ya anak-anak yang dipercaya oleh orang Yahudi sampai sekarang, bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit. Tuhan Yesus itu mayatnya dicuri, bahwa Tuhan Yesus ada kuburannya di mana, di India atau di mana. Nah anak-anak, kalau kalian semakin lama semakin dewasa, iman kalian akan semakin ditentang oleh dunia. Iman kalian akan semakin dipertanyakan. Kalian akan bertemu, mempelajari hal-hal ilmu-ilmu dunia yang seolah-olah bertentangan dengan Alkitab. Tapi Alkitab ini apa yang diajarkan itu ya dan amin anak-anak. Alkitab itu hanya mengajarkan kebenaran, tidak ada hal yang lain. Kalian harus berpegang teguh sepenuhnya kepada Alkitab. Kita baca sama-sama ya anak-anak dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Efesus 4 ayat 14 dan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa alien pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Anak-anak, angin-angin pengajaran dan permainan palsu anak-anak di sekitar kita ini banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat. Seolah-olah benar, kalian tambah besar nanti tambah tahu bahwa banyak yang membuat kalian bertanya, lu bener nggak ya ajarannya? Tapi kalau kalian benar-benar mencintai Alkitab, suka membaca Alkitab, suka merenungkan firman, kalian dibuat mengerti oleh Roh Kudus bahwa kayaknya ini salah deh. Masa diajarkan untuk melawan orang tua, atau kayaknya ini salah deh. Masa kita diajarkan untuk tidak beribadah. Nah, hal-hal yang kelihatannya benar, hal-hal yang kelihatannya suci, tapi belum tentu itu benar. Jika kalau apapun yang melawan Alkitab ya anak-anak, apapun yang tidak sesuai dengan Alkitab itu adalah pengajaran palsu, pengajaran sesat. Kalian harus waspada bahwa pengajaran sesat itu sudah ada sejak zamannya Tuhan Yesus ya anak-anak, mau menyesatkan orang percaya bahwa sepertinya Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit. Kalian harus, caranya gimana? Harus sungguh-sungguh memiliki akar firman yang teguh terhadap iman, yang teguh terhadap firman Tuhan. Mulai dari mendengar, iman timbul dari mana? Mendengar firman yang baik, merenungkan firman, suka berdoa.
Nah, dengan saat itu kalian bisa memiliki pengertian-pengertian yang benar akan firman. Sehingga saat ada ajaran ini, seperti ini loh yang benar, bahwa manusia itu berasal dari monyet. Nah, tidak percaya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia serupa gambar dan wujudnya. Kita mengatakan, atau ini loh, penciptaan manusia itu seperti ini, tidak ada surga atau neraka, yang benar itu tuh. Nah, tidak. Semua yang dikatakan Alkitab ini benar. Saya tidak mau percaya yang lain kecuali dari firman. Dan ketiga ya anak-anak ya, kita lanjut pada poin yang perikop yang ketiga. Sesudah itu di ayat 16 bawah dan ayat 20. Kita baca ayat 18 sampai 20-nya ya. Yesus, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, anak-anak, ini merupakan yang terakhir adalah ini merupakan perintah Tuhan kepada murid-murid Tuhan sebelum dia terangkat masuk ke surga. Loh tante, apa maksudnya ya tante? Berarti saya harus jadi penginjil ya tante ya? Saya harus memberitakan firman Tuhan, naik ke mimbar cerita tentang firman. Nah, harus begitu. Jika nanti kalian panggilannya ke depan seperti itu, puji Tuhan. Tapi mulai saat ini, mulai usia kalian ini, apa yang bisa saya lakukan tante? Saya kan masih kecil, saya masih belum tahu apa-apa. Nah, kalian mulai bisa melakukannya melalui apa? Melalui perkataan kalian, melalui perbuatan kalian, melalui tingkah laku kalian. Kita baca sama-sama yang ayat terakhir, satu ayat terakhir, 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, nih kita lanjut ke ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam membaca, mengajar. Nah, ini anak-anak, di sini dikatakan sebagai kehidupan muda, sebagai anak-anak yang masih muda seperti usia kalian, jadilah teladan. Teladan itu jadi contoh yang baik di teman-teman sekolah, jadi contoh yang baik buat saudara-saudaranya di rumah, sehingga orang tua bisa melihat, wah anakku ini anak yang good, perkataannya itu perkataan yang baik, bukan perkataan yang suka mesoh, ngomong-ngomong kotor, atau perkataan yang jorok, perkataan yang kasar, perkataan yang suka marah-marah, bukan. Dan tingkah laku, bukan anak-anak yang malas, anak-anak yang sekolahnya dapat jelek, tapi anak-anak yang rajin, yang membanggakan orang tua. Wah, jadi setiap orang yang melihat kalian bisa melihat, wah ini ya anak Tuhan yang baik. Kenapa ya? Apa ya rahasianya? Kalau ditanya apa sih rahasiamu? Rahasiaku apa? Mau dengar-dengaran firman. Nah, melalui perkataan kalian, melalui sikap kalian, melalui tindakan kalian, di situ kalian bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah, sekian dulu firman Tuhan hari ini anak-anak ya. Kita sudah belajar setahun penuh tentang Injil Matius, mulai dari kelahiran sampai sekarang kebangkitannya. Kita mau anak-anak mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa. Tuhan Allah yang luar biasa, yang benar-benar mati kan untuk menebus kita, mati untuk menebus dosa kita dari segala dosa kita, dan benar-benar hidup menang, mengalahkan maut, supaya kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa melawan pengajaran-pengajaran palsu, dan anak-anak Tuhan yang menjadi teladan kesaksian bagi sekelilingnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika kami sudah mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan
mempercayai kebangkitan-Mu, bahwa dengan kuasa kebangkitan-Mu Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau juga pasti akan menolong kami menghadapi semua kekhawatiran kami, semua masalah kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh, sehingga kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat Tuhan. Tetapi kami memiliki iman yang teguh, iman yang membuat kami bisa dilihat oleh sesama kami lewat perkataan, perbuatan, pola tingkah kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dan firman ini supaya bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati-Mu. Tolong anak-anak Tuhan dalam menghadapi ulangan-ulangan, dalam menghadapi tugas-tugas di sekolah, berikan mereka semua hikmat-Mu supaya mereka menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua. Doa yang jauh sempurna dan dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Nah anak-anak, sekian dulu firman Tuhan pada sore hari ini. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah Natal persekutuan bersama-sama di Gereja Pusat ya anak-anak ya.